Sesi ini akan dipandu oleh moderator Dr. Sutrisno, spesialis obstetri ginekologi konsultan, dengan pembicara Dr. Kanadi Sumapraja, spesialis obstetri ginekologi konsultan, Master of Science, dan Profesor Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, spesialis penyakit dalam konsultan home, Fellow of the American College of Physicians. Baiklah, saya akan membacakan CV singkat moderator Dr. Sutrisno. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis Obgyn dan konsultan di FK Unair dan program doktoral di Universitas Brawijaya. Dan saat ini Dr. Sutrisno bekerja sebagai staf Departemen Obgyn di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan Ketua POGI Malang serta Ketua ID Jawa Timur. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Dr. Sutrisno untuk memandu jalannya acara. Dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Yang terhormat Prof. Dr. Aru Wicaksono Sudoyo, SPPD Kahom FACP. Yang terhormat sahabat saya Dr. Kanadi Sumapraja, spesialis obstetrik ginekologi konsultan MSc. Yang terhormat para guru-guru saya, senior-senior saya, dan tentu sahabat sekalian, dan para audien, para peserta. Alhamdulillah kita semua masih sehat, ya, luar biasa. Kita semua bangsa di seluruh dunia ini di-stres, ya, kita sehat. Dan hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang baik, ya, dalam suasana yang cukup menyenangkan untuk menambah ilmu, ya. Dalam 1 jam ke depan, thanks Sanofi atas supportnya. Jadi kita akan bicara dalam lunch simposia ini tentang trombosis. Ada 2 speaker utama pada siang hari ini. Nanti yang pertama Dr. Kanadi Sumapraja, kemudian akan dilanjutkan dengan Prof. Dr. Aru Wicaksono Sudoyo. Beliau berdua adalah orang-orang senior dalam hal ini, sudah mumpuni tentang trombosis ini. Oleh karena itu nanti mari kita semuanya mendengar dan belajar bersama dari beliau. Semoga kita yang hadir di forum ini mendapat barokah semuanya. Perkenankan saya menyampaikan sebuah pengantar bahwa trombosis ini memang kalau kita lihat insidennya 1 sampai 2 per 1000 orang per tahun. Sebenarnya banyak referensi yang mengatakan bahwa angka laki-laki dan perempuan insidennya itu mirip-mirip saja. Cuman kalau dilihat dari periode, referensi mengatakan bahwa wanita-wanita usia reproduksi, wanita-wanita yang hamil, wanita-wanita yang menggunakan hormon replacement terapi, itu insidennya lebih tinggi daripada laki-laki. Sedangkan perempuan-perempuan, laki-laki secara umum itu memang sama. Selebihnya, kalau tidak dilihat dari aspek itu, memang laki-laki lebih tinggi, ya, 1,9 lebih tinggi, terutama pada usia-usia yang lanjut, ya. Tentu ada banyak faktor, ada genetik, lingkungan, dan berbagai macam banyak. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini, mari kita belajar bersama dari 2 pembicara senior kita. Baik, yang pertama akan menyampaikan materinya adalah Dr. Kanadi Sumapraja. Saya persilakan Dr. Kanadi, dan ini adalah CV beliau. Beliau di Jakarta dan semuanya dikerjakan dari FKUI. Ini dari dokternya, spesialisnya, konsultannya sampai doktornya. Dan saat ini adalah beliau staf senior di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Departemen Obstetrik and Gynecology. Baik, Dr. Kanadi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Dr. Sutrisno. Saya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Pada siang hari ini, perkenankan saya untuk memberikan atau berbagi tentang masalah hormone related thrombosis in women.
Terima kasih pada sponsor Lansimpo kita, PT Sanofi yang sudah mengundang saya untuk berbicara pada kesempatan siang hari ini. Jadi benar seperti yang tadi disampaikan pada prolog Dr. Sutrisno terkait dengan isu trombosis pada perempuan, dan sayangnya memang saat ini di kalangan kita sendiri di bagian ONG memang isu tentang trombosis ini kelihatannya masih belum banyak mendapatkan perhatian. Kalau tadi disampaikan bahwa angka kejadian trombosis antara pria dan wanita itu kurang lebih sama, nah mungkin pertanyaannya, apakah secara gender perempuan dan laki-laki itu sama kejadian trombosisnya? Memang sayangnya data di kita tidak terlampau banyak, tapi mungkin kita bisa menggunakan data-data di luar yang sudah disampaikan oleh salah seorang pembicara pada saat pertemuan tentang venous thromboembolism di Dubai, yaitu Profesor Jan Christoph. Beliau memperlihatkan bahwa data-data terkait dengan angka kejadian trombosis yang direpresentasi dari angka kejadian pulmonary embolism dan deep vein thrombosis, ternyata kalau kita lihat yang mencengangkan adalah angka kejadian perempuan ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, tapi di kelompok usia muda. Nah, ini artinya kita selama ini menganggap bahwa masalah trombosis pada perempuan itu urusannya mungkin kaitannya sama HRT, cancer, dan lain sebagainya. Nah, ternyata pada kehidupan nyata bisa kita lihat di sini bahwa young women ternyata memiliki angka kejadian DVT jauh lebih tinggi daripada pria, justru di kelompok usia muda. Apalagi kalau yang bersangkutan kebetulan memiliki, katakanlah, tadi Dr. Sutrisno sedikit menyitir tentang genetik atau mungkin tendensi familial atau adanya keluarga, riwayat keluarga. Nah, yang paling menarik coba kita lihat bahwa ternyata ada notch di sini yang berada di periode fertile age. Artinya ini adalah kejadian di masa-masa di mana seorang perempuan ini sedang subur-suburnya. Nah, tentu ini seharusnya dalam bidang kita yang memperhatikan kesehatan perempuan, hal ini harusnya sudah mulai menjadi perhatian dari kita semua, karena ternyata justru angka kejadian trombosis ini justru cukup tinggi pada perempuan di usia muda. Dan kalau kita lihat lagi kaitannya antara kejadian trombosis pada perempuan di sini dan laki-laki di sini, jelas sekali kita lihat bahwa angka kejadian perempuan di usia muda itu lebih banyak terjadi justru akibat adanya faktor-faktor yang sifatnya transient. Artinya faktor-faktor tadi Dr. Sutrisno kan bilang ada genetik, mungkin ada environment atau ada agent. Nah, di sini kita bisa lihat ada transient factor. Artinya ada faktor-faktor yang sifatnya transient. Nah, seharusnya kalau kita bisa aware tentang ini, maka kita bisa melindungi mereka atau menghindarkan mereka dari kemungkinan kejadian trombosis karena faktor-faktor ini sifatnya transient. Atau kalaupun kejadian itu memang harus dijalani, maka kita harus melindungi mereka dari kemungkinan terjadinya trombosis. Nah, kalau kita lihat apa saja kemungkinan event-event yang dapat memicu trombosis pada seorang perempuan, ya kita lihat di sini tentu tadi sudah disinggung di awal bahwa proses persalinan, penggunaan hormon estrogen jelas ini merupakan risk factor yang ada hubungannya dengan bidang kita. Karena memang dalam bidang kita inilah ngurusi orang yang memang ingin punya anak, lalu kemudian hamil, melahirkan, menjalani masa nifas, menyusui, mengatur pola reproduksi, dan seterusnya. Dan ini tentu tidak terlepas dari penggunaan preparat hormonal. Nah, kalau kita lihat memang betul bahwa hormon estrogen ini adalah hormon yang
jelas akan mempengaruhi siklus hidup reproduksi seorang perempuan. Dan kita lihat bahwa kejadian trombosis pada orang yang sudah postmenopause kelihatannya selain ada problem yang lain, tapi salah satu pemicu yang bisa terjadi adalah apabila digunakan hormon replacement therapy. Tapi sekali lagi pada kesempatan hari ini saya tidak akan membahas itu. Kenapa estrogen ini menjadi hormon yang perlu kita perhatikan? Karena estrogen ini ternyata memiliki beberapa site of action pada kaskade koagulasi baik di jalur intrinsik maupun maupun di jalur common pathway. Jelas sekali tentu aktivasi dari faktor-faktor koagulasi ini akan berujung kepada aktivasi dari aktivitas koagulasi. Jadi sekali lagi pada pembicaraan hari ini saya hanya membatasi terkait dengan pada young women karena young women ini merupakan populasi yang perlu kita perhatikan dan mereka adalah populasi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk bekerja dan seterusnya. Jadi tentu kita harus lebih banyak perhatian pada populasi ini. Kita bisa lihat di sini tadi saya sudah singgung ada hormonal contraception mungkin yang akan berperan di situ, ada kejadian pregnancy and purpurium dan juga kemungkinan adanya risk factor yang lain. Mari kita coba kupas satu demi satu apa yang terjadi. Saya meminjam istilah yang sangat baik pada saat Profesor Jan Christoph menjelaskan apakah gender ini menentukan kejadian trombosis, dan salah satu yang menjadi sebuah argumentasi apakah terjadinya peningkatan resiko venous thromboembolism pada wanita usia muda ini merupakan sebuah harga yang harus dibayar karena adanya kebebasan untuk mengendalikan fungsi reproduksi atau sexual freedom. Kita tahu bahwa sejak ditemukannya kontrasepsi maka bisa kita katakan manusia bebas menentukan kapan dia mau hamil, kapan dia tidak hamil, dan salah satu metode yang digunakan adalah kontrasepsi. Dan kalau kita lihat resiko kejadian trombosis pada penggunaan kontrasepsi memang tidak setinggi kehamilan, tapi by the way, dia tetap dapat memicu terjadinya trombosis. Dan tentu saja kita harus tahu apa saja faktor dari hormon ini yang menyebabkan terjadinya trombosis. Mari kita lihat. Kalau kita bicara tentang kontrasepsi hormonal, maka hanya ada dua jenis hormon yang digunakan pada kontrasepsi, yaitu either hormon estrogen atau progestin. Berdasarkan sediaannya, kita hanya mengenal combined hormonal contraception dan juga progestin only contraception. Jadi artinya kombinasi antara estrogen dan progestin atau progestin only. Nah, kalau kita lihat potensi trombosis pada penggunaan hormonal contraception, sekali lagi, ini hanya dipicu oleh paling tidak 3 hal. Jadi artinya estrogenisitas dari kontrasepsi hormonal itulah yang menentukan event of thrombosis. Salah satunya adalah dosis estrogen itu sendiri. Jadi makin kuat atau makin besar dosisnya, maka dosis ini akan meningkatkan estrogenisitas. Sebenarnya kalau kita bicara dosis, seharusnya kita ada bicara satu lagi, yaitu jenis estrogen yang digunakan. Karena kita tahu estrogen yang digunakan pada combined oral contraception, ada yang menggunakan estradiol sintetik dan ada yang menggunakan estradiol alami. Tapi memang terakhir belakangan estradiol alami ini udah nggak kedengeran lagi penggunaannya. Kita masih banyak menggunakan pil KB kombinasi yang menggunakan estradiol sintetik, yaitu etinil estradiol. Lalu kemudian, karena kita tahu estrogen ini apabila diberikan, maka dia akan bekerja pada liver, memicu produksi sex hormone binding globulin. Nah ternyata
kekuatan estrogen untuk memicu sintesis SHBG ini sangat berkaitan dengan adanya kemungkinan event of thromboembolism. Nah, nanti saya jelaskan kenapa bisa seperti itu. Karena semakin kuat estrogenisitas dari estrogen yang digunakan pada KB hormonal atau hormonal contraception, maka SHBG-nya jelas akan makin meningkat. Lalu kemudian bagaimana peran dari progestin itu sendiri? Ternyata progestin memiliki efek anti-estrogen. Nah, ternyata efek anti-estrogen ini tentu akan menentukan estrogenisitas. Karena semakin kuat progestin menekan efek estrogen, maka tentu estrogenisitasnya makin turun. Tapi kalau progestin yang digunakan lemah dan tidak dapat menekan estrogenisitas atau dia tidak memiliki efek anti-estrogen yang baik, maka justru estrogen akan menjadi semakin dominan. Nah, ini adalah sebuah tabel yang ingin memperlihatkan bahwa dosis estrogen yang digunakan apabila dosisnya makin besar, maka risk untuk terjadinya thromboembolism akan menjadi meningkat. Nah, syukurlah sekarang kombinasi estrogen dan progestin yang ada saat ini dosisnya sudah jauh lebih rendah. Ya, kita bisa lihat bahwa yang tertinggi dosis etinil estradiol adalah 35 mikro, sementara yang dosis terendahnya adalah 20 mikro. Jadi jauh sekali dari awal-awal di tahun 60-an yang masih menggunakan dosis etinil estradiol bahkan mencapai 100 mikrogram. Nah, tapi biar bagaimanapun ya, pasien-pasien dengan penggunaan kontrasepsi seperti ini, meskipun dosisnya sudah diturunkan, tapi ingat bahwa ada internal risk factor pada pasien yang mungkin saja akan mengenhance efek estrogenisitas atau protrombotik dari estrogen ini. Seperti contohnya adalah merokok. Jadi artinya kalau misalnya seorang perempuan merokok dan menggunakan kontrasepsi hormonal, maka risk untuk terjadi tromboemboli jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak merokok. Jadi hati-hati pada perempuan perokok. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa kalau SHBG meningkat, dia justru akan memicu terjadinya peningkatan kemungkinan tromboemboli karena ternyata dia berhubungan dengan adanya activated protein C resistance. Kita tahu protein C, protein S ini akan bergabung dan membentuk activated protein C yang nantinya akan menghambat intrinsic pathway pada faktor 5 dan faktor 8 yang tentu saja ini penting sebagai salah satu mekanisme natural antikoagulan di dalam tubuh manusia, dan apabila ternyata terjadi resistensi, maka tentu efek inhibisi terhadap mekanisme kerja faktor 5 dan faktor 8 akan menurun, dan ini tentu akan berakhir dengan kondisi terjadinya hiperkoagulasi. Nah, artinya SHBG makin meningkat, maka harus hati-hati. Ini artinya estrogennya sangat kuat. Dan yang terakhir adalah terkait dengan progestin. Kalau kita lihat dari sekian banyak progestin yang digunakan di dalam pil KB kombinasi, hampir semua memiliki efek anti-estrogenik. Tapi kalau kita lihat efek anti-estrogenik ini lama-kelamaan makin menurun. Kenapa ya? Karena terus terang, di awal pada saat kita menggunakan pil KB kombinasi generasi 2, di mana progestinnya umumnya berasal dari turunan progestin yang berasal dari 19 nortestosteron atau yang berasal dari hormon laki-laki, banyak yang mengeluh karena berat badannya naik, kulitnya makin berminyak, lalu kemudian ada banyak jerawat, banyak tumbuh rambut-rambut yang berhubungan dengan hormon laki-laki, maka mulailah orang mencari ada nggak progestin lain yang bisa dikombinasikan dengan estrogen tapi tidak memiliki efek anti hormon laki-laki. Nah, ternyata salah satu hormon yang pernah ada di pasaran dan sekarang memang masih tetap ada, seperti ada kombinasi etinil estradiol dengan siproteron asetat.
ini memperlihatkan bahwa siproteron asetat sendiri ternyata tidak memiliki katakanlah efek penekanan estrogen yang cukup tinggi. Akibatnya bisa kita lihat dosis etinil estradiol cenderung lebih tinggi, yaitu 35 mikro. Dan apa yang terjadi? Kombinasi pil KB tadi yang etinil estradiol 35 mikrogram dengan siproteron asetat tadi ternyata dapat memicu kejadian tromboemboli pada beberapa remaja yang menggunakan pil KB ini di Eropa. Dan sempat pil KB kombinasi ini sempat dipospon, meskipun kemudian setelah ditelaah kembali, pil KB ini diperbolehkan kembali untuk diedarkan dengan menyantumkan berbagai warning atau peringatan pada penggunanya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, memang pil KB yang sekarang cenderung jauh lebih nyaman buat perempuan. Nggak naikin berat badan, nggak bikin jerawatan, nggak bikin kulit berminyak. Tapi on the other hand, progestin yang dipilih ini memiliki kecenderungan anti-estrogennya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Perbandingannya yaitu levonorgestrel. Kita tahu levonorgestrel ini adalah pil KB yang tersedia di mana-mana, ya di puskesmas banyak sekali. Tapi saya yakin kalau di praktek swasta jarang orang yang ingin menggunakan karena levonorgestrel ada progestin yang berasal dari androgen, sehingga orang semakin menghindar. Tapi kita harus tahu bahwa kalau kita menggunakan progestin yang lain maka efek protrombotiknya akan menjadi tinggi karena efek antiestrogennya menjadi jauh lebih rendah. Nah, akan tetapi kita tidak perlu terlampau khawatir dengan isu seperti itu. Karena sekali lagi, ternyata angka kejadian venous thromboembolism pada pengguna KB itu hanya terjadi peningkatan di 4 bulan pertama. Jadi mungkin kita bolehlah mengobservasi kejadian-kejadian ini sehingga mungkin kita bisa berkomunikasi dengan pasien lebih baik, menyampaikan berbagai risk yang kemungkinan akan dihadapi, dan juga tentunya yang paling penting mencari risk factor yang kemungkinan dapat mengenhance tadi saya katakan efek protrombotik dari pil kontrasepsi tadi. Bagaimana kalau kita progestin only? Karena salah satu jenis hormonal contraception ada progestin only ya. Syukur alhamdulillah ternyata dari hasil pengamatan bahwa tidak ada efek protrombotik yang katakanlah dimiliki oleh progestin only, dia tidak bergantung pada jenisnya, dosisnya, bahkan cara penggunaannya. Ya, jadi cukup aman kelihatannya. Nah, kalaupun pasien itu memiliki risk factor dan memang dia ingin melakukan penggunaan hormon, maka kita perlu melihat bahwa kenapa penggunaan oral ini menjadi jauh lebih tinggi angka protrombosisnya, karena sekali lagi ini adalah efek dari first pass effect yang jelas mengaktifasi sistem enzimatik pada liver dan tentu saja ini berkaitan dengan pusat sintesis faktor-faktor koagulasi juga ada di liver. Oleh karena itu apabila memang kita masih tetap ingin menggunakan pun sebaiknya route of administration bisa dirubah misalnya dengan menggunakan parenteral system, misalnya entah injection atau menggunakan patch dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tadi isu yang pertama, apakah karena sexual freedom, penggunaan hormonal contraception untuk meregulasi menstruasi dan juga meregulasi kesuburan. Nah, bagaimana kalau selanjutnya ternyata ini adalah merupakan bagian yang harus dibayar karena adanya keinginan untuk mempertahankan eksistensi manusia dengan cara melakukan reproduksi. Ternyata ini juga merupakan sebuah isu karena ternyata memang kehamilan ada sebuah physiological hypercoagulable state. Ya, ini tidak bisa dipungkiri karena memang data-data menunjukkan bahwa banyak sekali hemostatic changes di kehamilan sehingga memang kita kalau melihat angka-angka fungsi hemostasis pada orang hamil kadang ketakutan sendiri padahal ini adalah merupakan sebuah normal physiological process. Dan ini dikatakan bahwa ini adalah merupakan persiapan dari tubuh seorang perempuan untuk menghadapi proses persalinan yang sangat berdarah-darah. Kalau tidak mungkin si perempuan itu akan banyak kehilangan darah. Tapi fakta memperlihatkan bahwa data yang ada pada populasi memperlihatkan kalau misalnya
Di sini kita lihat bahwa data garis Kanadi, hijau, ya 5 menit lagi Dr. Kanadi. terima kasih. Ya. Jadi data yang ada di garis hijau, kuning, biru, ini memperlihatkan berapa jumlah pasien yang harus diobservasi untuk mendapatkan satu kejadian venous thromboembolism yang baru. Nah ternyata meskipun orang itu menggunakan oral contraception atau tidak menggunakan oral contraception, maka kita butuh paling tidak 100 ribuan lebih orang kita observasi untuk mendapatkan satu venous thromboembolism baru. Tapi coba kita lihat, orang yang hamil, maka nggak usah dicari banyak-banyak. Rata-rata kita mengobservasi hampir mendekati 9.000 orang hamil, maka akan didapatkan satu yang akan mengalami venous thromboembolism. Ya, per minggu. Nah, ini jadi artinya kelihatan bahwa kehamilan ini merupakan sebuah risk factor untuk terjadinya. Nah, kalau kita bicara kehamilan, kita bicara masa nifas. Dan kalau kita lihat ternyata angka kejadian adanya venous thromboembolism antara kehamilan dengan masa nifas ternyata justru lebih banyak terjadi di masa nifas, bukan di masa kehamilan. Dan kemudian kalau kita bagi masa nifas itu menjadi dua, ya ternyata lebih banyak kejadian venous thromboembolism itu pada 6 minggu pertama saat masa nifas. Ini dikaitkan dengan adanya mekanisme istilahnya involusi atau wound healing dari proses injury yang terjadi pada masa persalinan yang tentu saja akan meningkatkan aktivitas sistem koagulasi. Dan ini juga dipicu dengan adanya sebuah bukti bahwa cara persalinan dari seorang perempuan ternyata menentukan kejadian venous thromboembolism di masa purpurium. Dikatakan bahwa kejadian venous thromboembolism lebih banyak ditemukan pada pasien-pasien yang menjalani persalinan menggunakan cesarean delivery dibandingkan dengan vaginal delivery. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata perlukaan jaringan pada cesarean delivery jelas jauh lebih banyak dibandingkan dengan vaginal delivery. Nah, yang terakhir yang ingin saya angkat terkait dengan gender issue pada event thromboembolism adalah lifestyle changes. Zaman sekarang jelas kita mendapatkan banyak sekali perempuan dengan bobot berat badan berlebih. Dan ternyata di reproduksi tadi kita baru mendengar session PCOS yang sangat seru dan memperlihatkan bagaimana adanya isu terkait dengan metabolic syndrome dan kemudian problem dengan gangguan reproduksi. Dan ternyata problem adanya berat badan berlebih, adanya obesity yang katakanlah apple type ternyata memicu terjadinya peningkatan pro-inflammatory cytokines, insulin resistance yang berujung kepada hiperkoagulasi. Kita tahu sindrom ovarium polikistik juga ternyata memiliki problem dengan thromboembolism terutama terkait dengan adanya gangguan pada plasminogen activator inhibitor type 1. Jadi sekali lagi take home message buat teman sejawat sekalian, terutama pemerhati young women. Jadi bisa kita lihat bahwa thromboembolism pada young women ini jauh lebih tinggi pada laki-laki. Ya, jadi jangan underestimasi. Dan jelas hormon estrogen baik yang datang dari dalam maupun dari luar tubuh perempuan jelas berperan. Persalinan terutama pada masa nifas perlu menjadi perhatian dan juga lifestyle changes yang menyebabkan terjadi metabolic disorder perlu juga mendapat perhatian kita semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesabarannya untuk mendengar kuliah saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagus banget. Ada kata kunci dari Dr. Kanadi, estrogen. Ya, baik exogen ataupun endogen. Ya, dan sinilah specific type estrogen, dosis dan lamanya expose. Sangat menarik. Akan berlanjut kepada Prof. Dr. Aru Wicaksono Sudoyo. Prof, silakan Prof. Ini adalah kurikulum vitae beliau. Ya, beliau sekarang adalah guru besar di bagian onkologi hematologi Universitas Indonesia Jakarta. Silakan Prof untuk menyampaikan topik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya dan merupakan sebuah kehormatan yang amat besar, dan juga kepada pendukung acara ini, PT Sanofi Indonesia. Topik saya mengenai sebuah tantangan yang kita semua saya sudah sering dengar. Sebetulnya pengobatan untuk dengan antikoagulan dan sebagainya itu kita banyak sering dengar, tapi mengapa kok saya harus dikasih? Apakah benar masalahnya itu sebesar ada? Yang kita bicarakan sekarang, ini ada gambar menunjukkan arterial thrombosis dan venous thrombosis. Arterial thrombosis itu di mana yang berperan adalah endotel dan trombosit. Kalau venous thromboembolism yang berperan adalah aliran serta adanya faktor-faktor pembekuan yang bekerja. Ya, ini arteria, venous yang kita bahas dan kita sebut sebagai venous thromboembolism itu muncul di sektor ini. Sebetulnya kita bicarakan itu bukan hanya soal trombosnya, tapi bahwa trombosnya itu lepas. Dan lepas itu kemudian naik ke atas menjadi clot yang kemudian naik ke arteri pulmonalis dan menjadikan apa yang kita kenal sebagai emboli paru. Kalau emboli parunya itu kecil, pasien hanya akan merasakan mungkin nyeri, di foto mungkin ada sedikit infiltrat, dianggap infeksi, tapi kalau besar 20% sampai 30% itu bisa mengalami kematian mendadak. Nah, juga kita tahu bahwa sebetulnya kehadirannya itu merupakan fenomena gunung es. Nah, sekarang ini adalah well score. Ya, saya tidak akan berlama-lama. Nanti saya persilahkan siapa yang mau untuk saya berikan PowerPoint ini. Ini hanya skor untuk menilai adanya diagnosis DVT atau DVT thrombosis. Kalau ini kita sebut sebagai PA2 prediction score untuk menilai adanya kebutuhan akan profilaksis. Ya, kita lihat ini pasien-pasien yang semua, hampir semua ini kita alami di rumah sakit maupun kadang-kadang pada berubah jalan. Ya, dari mulai kanker, usia, ada gangguan infak dan sebagainya, BMI lebih dari 30, dan ongoing hormonal treatment paling bawah. Nah, masalah yang kita hadapi pada topik hari ini adalah bahwa VTE, saya mengatakan VTE aja, adalah penyebab utama dari morbiditas dan kematian dan merupakan leading cause atau penyebab kematian yang utama di dunia barat. Dan insidence di VTE ini sampai sekarang tidak berubah. Bahkan survival setelah VTE itu lebih buruk. Mungkin ini karena lifestyle masyarakat kita lebih jelek daripada 1 atau 2 generasi yang lalu. Dan bahwa 1/4 dari pasien-pasien yang mengalami emboli paru itu meninggal secara mendadak. Dan dari mereka yang survive VTE-nya, 30% itu mengalami rekurensi dari VTE-nya dalam 10 tahun. Dan kemudian mereka datang ke tempat praktis saya dengan keadaan yang disebut post-thrombotic syndrome. Penderitaan yang besar, kakinya bengkak, tidak bisa diapa-apakan, dan merupakan suatu gangguan yang amat sangat besar terhadap kualitas hidup mereka. Nah, ada yang mengatakan dulu, enggak, orang Asia enggak banyak kok. Itu adalah masalah orang Barat, orang Eropa. Nah, ini ada sebuah penelitian yang dilakukan pada data dari 7,1 juta populasi etnik Han atau Chinese di sana, dan mereka kemudian mencatat DVT merupakan dan embolisme dan sebagainya, di mana pada waktu itu DVT dianggap tidak lazim di antara orang Asia dan dianggap tidak perlu dilakukan penelusuran ataupun termopropilaksis. Sekarang kalau kita lihat pada akhirnya bahwa rasio laki-laki ke perempuan itu di China 1,124. Saya melihat data di kita dari Badan Pusat Statistik kita hampir sama, 1:1,2 kira-kira. Dan akhirnya disebut bahwa mereka melihat pada pasien post operatif adalah event VTE itu tidak jarang ditemukan dengan DVT-nya terdiri dari 0,2% dari pasien. Nah, 0,2% dari pasien itu kalau penduduknya diambil dari setengah dari 266 juta orang Indonesia, itu angka yang amat sangat besar dan menjadi beban juga bagi tenaga kesehatan maupun pemerintah. Nah,
Nah, itu di China. Di Indonesia, sebuah penelitian ini baru saja terbit, Danger Registry, ini juga disupport oleh Sanofi kalau nggak salah. Ini Prof. Karmel Tamunan beserta tim dari berbagai multi center di Indonesia akhirnya mendapatkan bahwa kita lihat conclusion aja bahwa incidence DPT itu tinggi pada mereka yang non-surgical di rumah sakit, yaitu medical ill patient, dan ini memerlukan penelusuran lebih lanjut. Mereka ngambil dari 334 pasien yang dirawat, semua dilakukan dari mulai medical history, well score, dan diagnosis dengan compression ultrasonografi atau Doppler. Jadi ini merupakan angka yang kita dapatkan agak memperkuat, ya. Dan ini baru terbit 2 bulan yang lalu. Sekarang risiko yang spesifik untuk trombosis pada wanita, tadi Dr. Kanadi sudah menyatakan sebagian, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa ini adalah usia, gender difference sudah dibahas tadi, faktor-faktor yang inherited. Ini yang sering kita tidak dapatkan antara lain karena memang pemeriksaan laboratorium kita tidak begitu lengkap. Kita bicara Indonesia ya, bukan hanya Jakarta. Body weight dan pregnancy serta faktor menopause. Ini dari CDC Atlanta, ya, jadi mortality weekly report mereka. Bahwa lihat yang pada sebelah kanan, pada aspek usianya, dan paling kanan ini adalah banyaknya pasien laki-laki dan wanita. Ya, kita lihat bagaimana masalahnya itu akan di kita juga. Ini adalah angka yang didapatkan di kalangan orang Asia. Ini adalah jumlah pasien dengan emboli paru dan dengan DVT. Ya, jadi ada DVT emboli paru. Ini adalah yang hanya dengan emboli paru saja, male and female. Law itu bukan law orang Amerika, tapi UK law, jadi dia orang dari East Asia. Ini hanya dengan DPT saja. Jadi kita melihat bagaimana sebenarnya masalah itu berjalan-jalan di tengah-tengah kita dengan seperti bom waktu katanya. Nah, ini yang kita sebut trombofilia, sebuah keadaan yang tidak banyak diketahui, tapi kalau kita melihat dari panah ini, bagaimana pentingnya kita memeriksakan protein C dan protein S kalau kita sedang mau menelusuri apakah seseorang itu ada antifosfolipid syndrome dan sebagainya. Itu karena dia itu akan memperberat terjadinya trombin dan kemudian trombosisnya itu. Ini merupakan bagian dari yang namanya trombofilia. Ya, dan kalau kita lihat di satu faktor lagi, berat badan. Pada semua umur, ini di Inggris, risiko yang paling besar, paling banyak ditemukan adalah overweight sama obesitas. Risiko untuk VTE. Dan di UK itu, obesitas itu diidentifikasi sebagai faktor risiko yang paling penting, karena kalau kita lihat yang di bawah, obesitas itu merupakan predisposisi terhadap stasis vena. Nah, kita lihat tadi yang bagaimana aliran darah ya, dia menaikkan kehadiran faktor-faktor trombotik dan juga mengganggu aktivitas fibrinolitik dari sistem koagulasi kita. Nah, pada menopause, selesai kita sudah tahu semua, atau teman-teman OBGYN pasti jauh lebih tahu dari saya, adalah bahwa menopause itu diikuti atau terjadi bersamaan dengan apa yang disebut sebagai physiological aging atau penuaan fisiologis. Nah, di sini sesuatu yang tidak kita pikirkan kecuali kalau kita dapat informasi adalah bahwa justru protein-protein dari koagulasi darah itu meningkat. Dan di sini terjadi perubahan terhadap sifat trombosit serta gangguan terhadap fibrinolysis itu sendiri, seperti yang tadi kita dapatkan di obesitas tadi. Ya. Nah, ini kita lihat, saya kasih di beberapa tempat aja. Ini adalah faktor-faktor risiko yang terjadi di beberapa keadaan. Ya, risk factor sebelah kiri, yang kanan itu adalah pada trombofilia. Kita lihat bagaimana antitrombin defisiensi serta protein C, protein S defisiensi itu relatif risknya itu besar. Kalau yang di bawah itu lebih karena umur, dan ini adalah yang mungkin kita sering dapatkan, paling tidak yang kesasar masuk ke tempat praktek saya adalah mereka yang dengan trombofilia, obes, dan perokok.
kita ingat bagaimana semakin meningkatnya sekarang perokok pada wanita, ya. Dan hal ini kita lihat bahwa mereka yang mempunyai protein C, protein S serta antitropin defisiensi itu tinggi sekali. Mereka hanya bilang high, angkanya udah tidak mereka cantumkan relative risk-nya. Ya, jadi sebuah keadaan yang kemudian kita sebutkan, akhirnya kalau pada kehamilan kita tahu bagaimana fisiologi dari kehamilan sendiri memang lebih cenderung ke arah clotting, karena itu merupakan secara evolusi ini merupakan mekanisme pertahanan untuk life saving pada seorang makhluk. Tapi kalau kita lihat di paling bawah, paling bawah sekali, bahwa embolisi paru itu merupakan penyebab utama mortalitas pada wanita kehamilan. Ini kita bicara di UK ya, di Indonesia mungkin lain, mungkin teman-teman di sini lebih bisa menceritakan. Kita bicara mengenai mortalitas kematian ibu dan anak yang masih tinggi dan sebagainya. Saya rasa emboli paru bukan yang principal cause of mortality. Tapi antenatal VTE itu 4-5 kali lebih tinggi pada mereka yang hamil dibandingkan yang tidak hamil. Nah sekarang faktor risikonya ini saya hanya sebentar aja karena ini udah hampir sama dengan faktor risiko untuk DVT secara umum. Tapi kalau kita ngelihat di panah yang dua ini adalah bahwa adanya trombofilia yang acquired. Nah ini yang sekarang mulai sering kita lihat, yaitu terbentuknya anti-phospholipid antibody, serta adanya beberapa faktor risiko obstetrik di mana kita melihat multiple pregnancies, masih masalah di Indonesia. Cesarean section, dari Dr. Kanadi sudah mengatakan bagaimana dia lebih cenderung merupakan suatu trombofilik daripada kelahiran biasa, serta adanya postpartum hemorrhage. Ini sesuatu masalah yang kita sering dapatkan di seluruh negeri. Nah, ini tadi slide-nya saya rasa Dr. Kanadi sudah sampaikan, tapi bahwa kenaikan paling besar terjadi untuk kemungkinan VTE itu adalah di sekitar delivery, di sekitar persalinan dan postpartum dini. Ya, tadi sudah disampaikan, tidak panjang-panjang, tapi dia slide ini menggambarkan adanya angka yang paling tinggi di minggu kedua dan ketiga. Tapi kalau kita ngelihat sampai ke minggu ke-6, dia masih lebih tinggi dari basal dan kiri. Jadi sebetulnya trombosis itu adalah penyebab kematian yang langsung yang paling banyak kita temukan berhubungan dengan kehamilan serta puerperium. Ya, kalau kita ngelihat nomor 3 di samping cardiac disease serta sepsis. Dan ini yang saya agak banyak sekarang mendapatkan di praktek saya, yaitu pasien-pasien dengan antiphospholipid syndrome. Nah, kalau kita ngelihat di sini, sebetulnya dia merupakan penyakit autoimun yang seringkali tidak disadari baik oleh pasien sendiri. Baru tahu setelah diperiksa anaprofil, dan anaprofil itu belum tentu dia periksakan karena harganya mahal, tapi APS ternyata. Dan seringkali dia bisa primer atau yang kuning nih, primer atau berhubungan dengan SLE atau systemic lupus erythematosus. Ini adalah suatu kejadiannya di mana keadaan trombogenik itu yang dia bawakan oleh antiphospholipid antibody ini merupakan hasil dari suatu mekanisme yang terjadi di sel endotel, monosit, atau trombosit. Ya, sekali lagi kita tidak ada waktu untuk berpanjang-panjang di sini, kecuali bahwa ini sebetulnya interaksi kadang-kadang lebih dari satu, kadang-kadang tiga-tiganya. Jadi kita ngeliat bagaimana trombosis itu merupakan ancaman yang besar bagi mereka yang positif ACA-nya atau antiphospholipid antibodies. Nah, kita bicara sekarang mengenai penanggulangannya. Sebelum kita mulai dengan apa yang sebaiknya dan sebagainya, kita lihat dari kaskade koagulasi ini di mana posisi dan letak obat-obatan ini. Kita ngeliat bagaimana enoxaparin dan heparin itu bekerja terhadap 10A dan 2A, dan kita ngeliat bagaimana dari common pathway ini sebetulnya yang paling berperan. Warfarin ada di atas, dan tentunya kita tidak berikan pada mereka yang hamil. Dan ini sebabnya, lalu saya ingin sharing saja, ini rekomendasi dari American Society of Hematology yang kebetulan paparan dari workshopnya saya hadiri bulan Desember tahun 2018. Bahwa pada pasien yang hamil dengan akut VTE, maka mereka itu menyarankan
dosing once daily atau twice daily. Nah, pengalaman saya, kita agak lebih banyak sering berdarah kalau memberikannya 2 kali sehari. Jadi 1 kali sehari rata-rata pasien-pasien kita. Tapi untungnya saya mempunyai lab yang dapat memeriksa anti 10A, jadi saya bisa kontrol sehingga saya bisa tahu di mana letak atau posisi dari antikoagulan itu dalam terapi pasien tertentu itu. Ya, jadi 1 atau 2 kali sehari. Sekarang kalau kita dapatkan mereka yang venous thromboembolismnya itu tidak ada sebab atau kita sebut unprovoked, kita berikan antepartum maupun postpartum heparin prophylaxis. Nah, heparin ada 2, unfractionated sama fractionated. Kalau unfractionated itu pasien harus diberikan 3 kali sehari, dan itu walaupun harganya amat sangat murah tapi sama sekali tidak convenient. Saya lebih cenderung memakai yang unfractionated, yang low molecular weight, maaf, karena itu merupakan dari segi convenient saja. Nah, mereka yang mempunyai riwayat VTE sebelumnya, panel itu merekomend untuk memberikan heparin ataupun antikoagulan. Kita lihat di sini, terutama yang pada protein S deficiency, kalau dia dapatkan riwayat pengobatan, riwayat trombosis, maka postpartum kita berikan. Ya, tapi kalau tidak ada riwayat kita tidak berikan. Kalau kita lihat dari hasil defisiensi protein S, ini yang paling sering kita dapatkan di laboratorium, paling memungkinkan. Ya, dan ini sekarang antikoagulan mana? Ya, ini dari session itu panitianya, ini kan workshop ini menghasilkan suatu guideline, itu yang mana yang dapat diberikan dengan aman pada kehamilan, low molecular weight, fondaparinux tidak di-prefer. Saya di sini banyak mendapatkan pasien yang diberikan fondaparinux karena alasan-alasan tertentu, tapi kalau di Amerika tidak dianjurkan karena dia menyeberang ke plasenta dan data mengenai hasil terhadap janin itu masih amat sangat sedikit, baik waktu menjelang persalinan maupun sesudah bayi itu lahir. Jadi mereka tidak menggunakan vitamin K antagonis, pasti tidak, dan direct oral antikoagulan ini sering hati-hati. Banyak pasien mendapatkan oral antikoagulan seperti beroxaban untuk alasan lain, dan pada waktu kehamilan kita harus hentikan. Untuk breastfeeding pada waktu ASI, nah kita dapatkan bahwa ini ada non-lipofolic vitamin K antagonis kita nggak punya. Jadi, tapi secara umum kalau kita pakai nama yang warfarin, dia masih dianggap aman untuk breastfeeding. Justru yang tidak kita anjurkan untuk mereka yang hamil pada waktu menyusui bisa kita pakai karena dia tidak dikeluarkan dari ASI. Di Rivaroxaban jelas tidak. Jadi take home message-nya apa? Bahwa para clinician yang menghandle wanita hamil atau mengobati wanita untuk infertilitas atau mereka yang memberikan hormon harus sadar akan risiko VTE atau tromboemboli vena yang meningkat dan perlunya untuk mengambil anamnesis yang cermat untuk bisa mengenali apakah ada faktor-faktor risiko yang terjadi bersamaan, apakah ada komorbiditas, apakah ada riwayat terjadi trombosis sebelumnya, dan harus didiagnosis VTE, dan bagaimana untuk approach dalam upaya untuk mencegah. Jadi sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arus Sutoyo. Melengkapi apa yang disampaikan Dr. Kanadi. Masih ada waktu beberapa menit. Saya tunggu pertanyaan dari audiens. Kalau tidak, Prof, saya boleh tanya, Prof. Sekarang agak meluas penggunaan aspirin. Nah itu, Prof. Bagaimana, Prof, tentang rekomendasi atau komentar Prof tentang penggunaan aspirin
untuk prevensi itu, Prof? Ya, kalau penggunaan aspirin pada prevensi itu sekarang merupakan yang paling murah, meriah, tapi juga termasuk yang paling efektif. Tapi belum tentu paling aman. Karena kita melihat bagaimana terutama pada pasien-pasien yang mempunyai gastric ulcer atau ada erosi lambung dapat menimbulkan peradangan lambung. Tapi secara umum dia oke. Saya memberikan aspirin pada mereka yang hamil sampai 1 minggu sebelum cesarean seks. Ya, sebelum salinan. Kalau Aman. misalnya ini, Prof, laki atau perempuan yang tidak hamil, apa Prof juga merekomendasikan? Maksudnya pada laki-laki yang tidak hamil, ya. Ya, laki dan perempuan tidak hamil. Ya. Ya, itu malah justru itu yang sekarang lebih banyak dipakai. Tapi memang pada akhirnya banyak yang kemudian tidak kuat setelah tahun kedua atau ketiga. Jadi mereka lalu pindah ke clopidogrel, tapi itu lebih ke masalah personal, bagaimana keluhan lambung sebagainya. Tapi secara umum dia oke. Dan satu lagi, aspirin atau asam salisilat itu dapat mencegah beberapa jenis kanker, terutama kanker usus besar, colorectal cancer. Itu terbukti, terutama pada mereka yang sudah dioperasi sebagai secondary prevention. Berarti ada manfaat lain selain untuk masalah trombosis, tromboemboli ini ya? Justru manfaat lain itu yang lebih duluan ada. Oh, sebelum trombosis. Mereka dulu untuk koroner, untuk stroke, dan untuk kalau yang colon cancer itu kira-kira 10 tahun yang lalu baru kemudian studinya keluar bahwa bisa dipakai. Oh, ya, bagus sekali. Apa ada screening khusus untuk itu, bapak-bapak atau para ibu-ibu yang tidak hamil untuk menggunakan aspirin? Enggak sih, kita biasanya memeriksakan agregasi trombosit. Nah, tapi satu hal, kalau agregasi trombositnya itu tidak berefek dengan aspirin atau clopidogrel, kita mesti memeriksakan di laboratorium, yaitu tes resistensi terhadap aspirin. Sekarang ada di beberapa laboratorium besar. Jadi yang swasta terutama ya. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Dr. Kanadi, ada pertanyaan. Berdasarkan guideline PCOS X-ray, tidak direkomendasikan menggunakan yang ethylene estradiol 35 mikro dan ciproteron. Nah, jadi bagaimana Dr. Kanadi komentarnya? Ya, terima kasih. Jadi memang guidelines itu tentu menggunakan temuan terbaru terkait dengan insidensi kejadian venous thromboemboli pada pengguna kita ingin mengurangi efek dari estrogenicity, dan kemudian apabila kebetulan pasien itu memang memiliki katakanlah problem dengan hiperandrogenism, apakah itu berkorelasi dengan sindrom ovari polikistik ataupun sindrom ovari polikistik, karena sebenarnya diagnosis PCOS itu tidak begitu mudah sebenarnya kalau guidelines yang terbaru di 2018. Maka saya prefer untuk menggunakan pil KB yang komposisi progestinnya adalah menggunakan drospirenon, karena drospirenon juga masih memiliki efek anti-androgenik meskipun tidak sekuat dari asetat. Ya, tapi sekali lagi kalau kita bandingkan dengan levonorgestrel, maka efek penekanan estrogen atau anti-estrogenik efeknya jauh lebih rendah. Karena yang menjadi acuan dari efek anti-estrogenik adalah levonorgestrel. Jadi itu yang boleh saya usulkan. Satu pertanyaan lagi tadi di atasnya, kalau diperkenankan Dr. Sutrisno. Ya, silakan Dr. Kanadi. Ada yang bertanya tentang berapa lama pil KB kombinasi ini. Jadi sekali lagi tidak ada rekomendasi tertentu terkait dengan durasi, tapi risk factor yang menjadi concern ya, bukan durasinya. Risk factor itu salah satunya adalah usia dan rokok, serta tadi Prof. Aru sudah menyampaikan beberapa kondisi penyakit tertentu yang memang memiliki background hiperkoagulabilitas. Jadi artinya durasi ini tidak bermasalah, bahkan penggunaan pil KB dengan durasi tertentu bahkan memiliki sebuah prevention additional benefit untuk misalnya breast cancer, ovarian cancer, endometrial cancer, dan itu sudah ada data-datanya. Jadi yang penting sebaiknya tidak digunakan di atas usia 40 tahun, ada penggunaan pil KB kombinasi. Ya. Baik, Dr. Kanadi, bagus sekali para sahabat sekalian, para audiens. Sebenarnya sangat menarik diskusi ini ya.
Jadi bagaimana secara bijaksana menggunakan pil KB yang bisa menekan atau meniadakan efek tromboemboli. Nah, sekarang ada sediaan-sediaan yang bagus tuh ya. Para sahabat bisa memilih apa selain sikloteron ada drospirenon, ya kan? Etinilistirol low dose, ya kan? Dulu ada Valerat, ada hemihidrat ya. Sekarang semoga lah nanti muncul lagi ya gitu ya. Terima kasih juga dari Prof. Semoga saja Prof nanti penggunaan saspirin dan derivatnya bisa memperpanjang usia dan mencegah berbagai penyakit. Terima kasih banyak. Para sahabat sekalian, sebenarnya sangat menarik, waktu juga yang harus membatasi kita, dan saya sebagai moderator saya akhiri, saya tidak menyimpulkan karena semuanya sangat menarik dan menjadi kesimpulan semuanya. Semoga nanti panitia bisa memberikan PowerPoint kepada para sahabat sekalian. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa, yang banyak kepada Prof. Aru Sudoyo, kepada Dr. Kanadi yang telah mendonasikan ilmunya yang luar biasa kepada kita semua siang hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin. Terima kasih kepada Dr. Kanadi Sumapraja dan Prof. Aru Wisaksono Sudoyo atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan menarik, serta Dr. Sutrisno yang telah memandu jalannya acara ini. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada dokter dan saya sekalian yang sudah mengikuti sesi ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada PT Sanofi yang telah mensponsori sesi simposia. Baik, setelah ini kita akan mengikuti sesi debat di masing-masing kelas himpunan. Para peserta dapat mengikuti sesi debat dengan mengakses link yang ada di aplikasi Docwiti, bagian description box, dan diklik view more. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.